Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Sunan Gresik lahir pada awal abad ke-14 di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik juga memiliki silsilah keturunan yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari jalur Siti Fatimah atau Husain bin Ali. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah Desa Sembalu, sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur, dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali songo penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Beliau merupakan seorang imam termasyhur berasal dari Arabia, keturunan Zainal Abidin dan sepupu Raja Cermen yang menetap bersama Mahomedans, orang-orang Islam di Desa Leran Jenggala. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah sosok ulama pertama yang diberi gelar sebagai wali songo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim W. 1419 M 882 hari adalah nama salah seorang wali songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di Desa Leran. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah, atau pada masa itu belum berkembang secara besar-besaran. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 M. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1419 M. Pada masa itu kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Islam, akan tetapi masih banyak yang beragama Hindu, atau bahkan tidak beragama sama sekali. Dalam dakwah, kakek bantal menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu: hendaklah engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan dengan petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Qiyas, Enal 125. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki, dan pernah mengembara di Gurajat, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negeri India yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, kakek bantal bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat, juga meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Caranya beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari huruf-huruf Arab yang terdapat di batu nisannya dapat diketahui bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal, penolong orang miskin, yang dihormati para pangeran dan para sultan ahli tata negara ulung. Hal itu menunjukkan betapa hebat perjuangan beliau terhadap masyarakat, bukan hanya kalangan atas, melainkan juga pada golongan rakyat bawah, yaitu kaum fakir miskin. Adapun keterangan yang tertulis di makam beliau adalah sebagai berikut. Inilah makam almarhum Al-Maghfur, yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir miskin, yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan sebutan kakek bantal. Allah meliputnya dengan rahmatnya dan keridaannya dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 822 hari. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam. Dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daun tertentu. Sifatnya lemah lembut, ulas asih dan ramah tamah kepada semua orang baik sesama muslim,
atau dengan non-muslim membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat hingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai misal, bila beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam sekali, beliau tidak menerangkan Islam secara jelimet. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengelola tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah SWT. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama dari kalangan kasta rendah. Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Satria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kata Sudra adalah paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seseorang di dalam Islam, orang-orang Sudra dan Waisya banyak yang tertarik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama sederajat. Orang Sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih di atas, tidak dibeda-bedakan. Di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa kepadanya. Takwa itu terletak di hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia, untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup berbahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Orang yang bertakwa, sekalipun dia dari kasta Sudra, bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berkasta Brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta Sudara dan Waisya lega. Mereka merasa dibelah dan dikembalikan haknya sebagai manusia utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukacita. Setelah pengikutnya makin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji. Dalam membangun masjid ini beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Cermain. Dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubaligh. Tradisi pesantren tersebut berlangsung hingga di zaman sekarang, di mana para ulama menggodok calon mubaligh di pesantren yang diasuhnya. Bila orang bertanya sesuatu masalah agama kepada beliau, maka beliau tidak akan menjawab secara berbelit-belit, melainkan dijawab dengan mudah dan gamblang sesuai dengan pesan Nabi yang dianjurkan. Media dakwah perjalanan Sunan Gresik. Pertama, mempelajari budaya dan adat istiadat. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Ia beradaptasi dengan masyarakat setempat dengan mempelajari bahasa Jawa, mengenal adat istiadat, hingga mempelajari kebiasaan yang dilakukan penduduk, seperti mata pencahariannya, pandangan hidup, dan lainnya. Kedua, membuka warung atau berdagang. Mula-mula beliau berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan. Ini dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang ia bawa. Duku dalam buku Grisi Tempo dulu menulis bahwa kewibawaan dan kecakapan Maulana Malik Ibrahim mengundang simpati dari masyarakat, bahkan Raja Brawijaya. Beliau akhirnya diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Raja Brawijaya juga mempersilakan Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam. Tidak hanya menjadi pedagang yang andal, Sunan Gresik juga memiliki jiwa sosial tinggi. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah dengan cara damai ini, ajaran Islam secara berangsur-angsur dapat diterima oleh masyarakat setempat. Permulaannya Sunan Gresik membuka warung yang mana menjual kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitar.